Ohayo gozaimasu. Kenalin aku Citra Dewi Utami, mahasiswa bimbingan konseling pendidikan Islam Stambuk 2021 dari kelas BKPI 3 dengan NIM 0303212063 akan mempersembahkan kegiatan aku melakukan layanan konseling klasikal sebagai pemenuhan tugas praktik layanan konseling format klasikal yang diampu oleh Bapak Dosen Andika Fauri SPD MPD GR. Nah teman-teman, sebelum masuk pada inti, aku mau menunjukkan sedikit RPL atau rencana pelaksanaan layanan yang telah aku buat sebelumnya. Sebagai acuan, aku memberikan layanan setelah dilakukannya need assessment. Dan inilah para peserta didik kelas 82 SMP Budi Satria Medan yang menjadi sasaran aku dalam memberikan layanan konseling klasikal. Selamat menyaksikan, happy watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Cikgu, bentar ya. Ibu mau absen sekolah. Ya, mulai dari Abdul Aziz, Hadir, Bu. Amelia Sandra, Hadir, Bu. Aryan Rifa, nggak datang, pakai datang. Iya. Ayunda, Anissa Sasni, Bagas Yanto, Bintang Perdana, Cinta Alfiriansyah, Dede Ibrahim, Hadir. Wahyu Hidayat. Dayat. Iya, nanti itu kan. Apa coba gimana cara bedain mahasiswa Daya. Fauzi Rizky. Kak. Kenapa sakit? Enggak tahu. Indah Permata, Sesani, Aisyah, Adib, Ihan, dan Putri. Ada sakit. Emresi, Kamaludin, Hadir, Ibu. Emi Alfa Afriansyah, Oke kali sih. Muhammad Azril, Emari Adria, Emari aja. Dikesha Alia, Mastia, Lubis. Siti Auliza, Stella, Teguan Imran, Pinto Muhammad Ramza. Kenapa kali bawah namanya? Iya. Sebelumnya aku perkenalan lagi lah ya. Ya, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Citra Dewi Utami. Kalian bisa panggil Ibu Citra. Kenalkan semua. Dah. Nah, hari ini tujuan Ibu masuk ke kelas 82 adalah untuk memberikan layanan klasikal. Ada yang tahu layanan klasikal itu apa? Nggak tahu. Tapi sering nggak masuk guru BK-nya kan? Layanan
siapa yang memimpin? Bari. Dari. Yuk. Coba. Dari pimpin kawan-kawannya berdoa ya. Belajar dulu. Ibu pengen ngasih kalian 40 orang satu kertas sticky note. Di sini nanti Ibu minta kalian tulis sesuatu. Seperti iya, Pak Adi tentang perasaan kalian hari ini. Tadi kan kalian pergi sekolah, keluar rumah nih, mau pergi ke sekolah. Gimana perasaan kalian? Ada kayak yang membuat kalian pengen cepat-cepat ke sekolah, atau ada yang pengen nggak deh, males gak? Atau tadi ada kejadian apa gitu pas perjalanan itu ke sekolah? Boleh. Bisa ditambahin emoji mau ketawa, mau marah. Setelah kalian tulis marah, banteng gitu. Ada tanda-tandanya. Oke, Bu, mulai ya. Satu orang satu. Biasa aja. Biasa aja. Lapar. Gak ada yang lega gitu, bisa nulis rasa seperti ini. Lega sih. Lega. Lapar sih. Oke, ya kan. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan Ibu udah sempat ngejelasin mulai dari pengertian layanan klasikalnya sama manfaatnya. Nah, anak-anak semua udah ngerti pengertian sama manfaatnya tadi? Belum. Oh, belum sih. Coba tadi apa Ibu bilang apa? Pengertiannya layanan klasikal. Coba. Coba apa? Layanan yang bunyi dan kelas memberi kepada siswa. Nah, bisa. Gurunya guru BK BK. dan guru IPS. PS. Ya, betul. Ya, layanan klasikal itu layanan konseling yang dikasih guru BK-nya dengan cara dia memberikan sebuah materi dalam kelas pada siswa secara tatap muka. Nah, untuk manfaatnya sebagai pengembangan, pengentasan, pencegahan diri siswa.
nilainya harus tinggi, ya kan? Dapat ranking 10 besar atau 5 besar. Lalu masuk ke universitas tertentu atau mendapatkan pekerjaan tertentu yang sesuai keinginan orang tua. Dan juga tuntutan sering itulah tadi didasari oleh keinginan orang tua untuk melihat anak-anaknya itu sukses sesuai keinginan orang tuanya agar dia punya kehidupan yang lebih baik dari mereka, dari orang tua gitu ya. Nah, sedangkan harapan dia tuh lebih sifatnya umum, berfokus pada karakter dan nilai yang ingin ditanamkan ke anak. Nah, jadi orang tuanya itu berharap anak-anaknya itu jadi orang yang baik hati, tanggung jawab, ya sukses. Nah, jadi harapan itu sering didasarkan dari keinginan orang tua itulah agar anak-anaknya dia bahagia dan menjalani hidup yang bermakna. Kan orang tua nih kadang ngasih tuntutan terus harapan banyak, itu kan pasti ada ya kan alasan. Yuk coba kita lihat. Yang pertama, alasannya keinginan untuk melihat anak-anak mereka sukses. Ada nggak orang tua yang ngelihat pengen anaknya itu enggak sukses? Ada. Ibu rasa ada. Pasti kan orang tua, nah nanti kau jadi orang sukses ya, jadi orang kaya ya, jadi anak pintar ya, pasti kayak gitu ya kan. Nah, terus keinginan untuk melindungi anak-anak mereka. Lalu keinginan untuk menanamkan nilai-nilai pada anak-anak mereka seperti yang Ibu jelaskan tadi. Terus keinginan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, ini dia yang sering kita jumpai.
komunikasi yang terbuka dan jujur ke orang tua. Tujuannya apa? Biar tuh orang tua tahu isi hati dan kemampuan kita. Jadi kita komunikasikanlah, kita tuh bisa apa, isi hati kita tuh apa. Kalau misalnya kita nggak mau dituntut terus, kita bilang, kita terbuka ke orang tua, ya kan? Nah, sehingga kalau orang tua nuntut, kita bisa jelasin, tapi secara perlahan. Seperti apa sih sanggupnya kita untuk mewujudkan tuntutan dan harapan itu? Terus kita usaha nolak, tapi nolaknya jangan kasar, jangan ngebentak. Jadi contohnya apa? Kita nanti durhaka, nggak boleh ya. Tapi kita berusaha nolak apabila tuntutan itu terlalu berat sama kita dan kita tuh tidak mampu mewujudkan dengan cara. Ya, pertama kita harus dengerin dulu. Kalau orang tua itu bilang apa, kita harus ngedengerin dulu kan. Nah, kita nggak boleh mencela nasihat orang tua, itu kita durhaka. Terus berikanlah pendapat kalian. Kalian tuh pengennya apa? Isi hati kalian tuh apa? Sanggupan kalian tuh apa? Yang logis dan benar-benar akan kalian lakukan dan kalian tuh berjanji sama diri kalian sesuai kesanggupan kalian sendiri. Nah, gitu kan? Sebagai pertukaran dari tuntutan orang tua kalian. Misalnya, mak aku jagonya menggambar. Aku nggak bisa matematika, aku nggak mau les matematika ya. Aku maunya nerusin bakat aku sebagai ini jadi pelukis. Nah, itu bisa. Kemudian cara ketiga, yaitu kalau kalian kan di ranah sekolah ini ada guru BK, kalian ikuti konseling individu. Jadi kalian datangin guru BK, kalian konseling individu, konsultasi ke guru BK biar kalian dibantu penyelesaian masalah ini. Nah, jadi intinya tuh harus beranikan diri, nggak boleh nutup diri atau memendam-mendam masalah sendiri, ya kan? Betul? Betul. Nih, bagi yang suka mendam-mendam masalahnya ini, masalah yang kayak gini-gini nih, harus dikonsultasikan. Jangan takut untuk konsultasi ke guru BK, oke? Nah, itulah, jangan dibebankan hingga membuat depresi, cemas, stres, karena itu yang buat diri kita sendiri tuh sengsara, nggak pernah maju dan nggak pernah berkembang. Oke, ada quotes-nya sedikit. Apa coba? Coba satu orang baca. Buat. Tidak semua orang tua, ya. Ini yang perlu kalian tanamkan. Nggak semua orang tua itu nuntut anak-anaknya dengan cara yang sama, dan nggak semua orang tua juga tuntutannya itu negatif, atau buruk. Ya. Oke. Thank you so much. Ibu udah ngejelasin tadi materi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Bu? Saya ada masalah ini apa yang tentang ini tuntutan orang tua tadi? Halo, oke, nanti bisa konseling individu aja kita ya. Menjelaskan melalui media dari PPT tadi. Nah, udah dijelaskan kan tentang gimana sih cara kita untuk kalau misalnya orang tua kita tuh ada yang untuk kita tuh terlalu berlebihan dan nggak sesuai kemampuan kita. Jadi kalian bisa sedikit mengerti untuk mencegah gitu ya. Oke, paham yang tadi dijelaskan?
dituntut sama orang tuanya, dia bakal jadi apa? Pelukis. Pelukis ya, pelukis, seniman. Nah, mungkin ada yang tahu nggak kenapa alasan dia menuruti aja gitu harapan orang tuanya? Kira-kira ada? Paksa. Hah? Paksa. Paksa. Takut kecewain orang tuanya ya kan. Terus Harus berbakti. ya harus berbakti juga ya. Tuh, mungkin ya kalau tadi dia bisa kayak tadi kita diskusikan, kalau misalnya dia mau terbuka sama orang tuanya dan dia berkomunikasi secara perlahan gitu kepada orang tuanya, kan mungkin bisa jadi dia sekarang sudah menjadi pelukis, seniman. Sekarang ada tadi kan quotes-nya kayak gini. Terkadang orang tua menjadi pembunuh terbesar bagi mimpi anaknya. Coba satu orang angkat tangan, kasih tahu ibu apa sih maksud quotes itu. Terkadang orang tua menjadi pembunuh terbesar bagi anaknya. Nah, coba jelaskan. Nah, gimana ya makna pembunuh itu gimana? Kasar banget gitu ya. Memaksain. Ya, coba tunjuk tangan. Ya, Riza. Coba Riza, bagaimana? Apa sih makna quotes yang tadi? Apa? Memaksa, ya. Terus ada yang lain? Ada yang lain? Silakan angkat tangan. Ya, Ayunda. Gimana? Menuntut anaknya buat jadi apa yang dia mau. Yang menuntut buat jadi Hak impian anaknya jadi fokus. ya, ada lagi? Ada lagi, yuk. Nisa. Yuk, Fahmi. Azril. Dede. Iya, betul sekali. Terkadang orang tua itu menjadi pembunuh terbesar bagi anaknya. Makna pembunuh di sini ya, orang tua itu dari perkataannya aja, dengan cara dia menuntut berlebihan pada anaknya, itu udah membunuh impian anaknya. Betul? Iya. Ya kan? Kita maunya jadi
Ya. bisa lebih jadi adem hatinya kalau dalam masyarakat itu, jadi bisa dapat motivasi dari gurunya yang bisa Bisa memotivasi kita. Oke, ada lagi. Yang lain gimana sih? Apa pendapat kalian dan hal baru apa yang kalian dapetin? Adri, gimana pendapatnya? Apa yang Adri dapatkan setelah edukasi layanan kelas kali ini? Ya, apa? Boleh suaranya, Kak? Oke, Nana. Terima kasih ya pendapatnya sudah mau menuangkan isi pikirannya, pendapat kalian, isi hati kalian, dan ibu juga banyak belajar dari kalian dan kita sama-sama belajar ya kan. Untuk hari ini terima kasih banyak atas partisipasinya dan waktu kalian sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk ibu memberikan layanan konseling klasikal pada kelas 8 sampai jumpa kembali dan ibu doakan kalian sehat selalu dan sukses pokoknya. Amin. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton guys. Oh iya, ini nih hasil coretan siswa kelas 82 tadi pada awal video. Gimana? Lucu-lucu ya? Hahaha.